Oke, halo guys. Bagi kalian yang pengen langsung melihat bagian review-review yang kalian inginkan, langsung aja cek di bagian timestamp-nya. Jadi kalian nggak harus nikmatin video dari awal sampai akhir, langsung aja menuju ke part yang kalian mau. Tapi buat kalian yang ingin tahu lebih lengkap dan ingin tahu bagaimana cara kita melakukan pengecekan, langsung aja nonton videonya dari sekarang. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas satu buah proyektor lagi, yaitu proyektor Y3 yang memang gue belum tahu akan diadopsi sama brand mana. Nah, sebelum kita lanjut mengenai tentang si proyektor yang akan kita bahas lebih dalam, ada baiknya kita untuk ngecek dari si boxnya dulu seperti biasa untuk unboxingnya. Oke, jadi ini adalah box dari proyektor Y3 yang akan kita bahas. Untuk tampilan boxnya warna putih polos seperti ini, ada sedikit warna hitamnya juga dan ada gambar proyektornya. Di sini proyektornya adalah proyektor 1080p yang menggunakan sistem Android AOSP 9.0. Dan di sini tentunya proyektor ini juga sudah dual speaker dan memiliki performa juga yang bagus. Nah, kalian mau lihat tampilannya gimana? Tapi kita bahas dulu untuk konten isiannya. Untuk bagian konten isiannya, yang pertama tentunya kalian mendapatkan satu buah remote bawaan dari si proyektornya. Yang kedua, kalian mendapatkan satu buah power cable yang panjangnya 1,5 meter dengan adapter bawaannya, di mana adapternya ini bertenaga 120 watt. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tentunya kalian mendapatkan satu buah proyektornya, yaitu proyektor Y3. Nah, ini adalah proyektor yang akan kita bahas tentunya. Nah, ini adalah proyektor Y3 yang memiliki material plastik ABS dengan finishing glossy. Nah, kita lanjut ke bagian partnya. Di bagian atasnya terdapat satu buah tombol, yaitu tombol power. Di sini nggak ada control boardnya. Dan di bagian sisi-sisi lainnya polos seperti biasa berwarna putih. Dan tapi di bagian depannya terdapat grill yang buat gaya-gayaan dengan satu buah lensa yang tentunya telah memiliki lensa yang 5 lapis tebelnya. Dan proyektor ini tentunya sudah memiliki sistem optical shield sehingga bebas dari yang namanya debu dan juga memiliki cooling system yang bagus. Dan di bagian belakangnya terdapat inlet dan juga exhaust yang bagus untuk sebagai cooling systemnya. Di bagian belakang terdapat beberapa port, yaitu ada port USB, port HDMI, port audio in, dan juga untuk DC in-nya sebagai tempat power in-nya. Selanjutnya adalah mengenai tentang spesifikasi lengkap dari si proyektor ini. Untuk spesifikasinya akan gue tampilin dalam bentuk tabel ya. Untuk tabelnya dalam seperti ini. Oke, jadi kalian udah lihat beberapa spesifikasi pada tabelnya, tapi bukan namanya AJ channel kalau kita nggak selalu melakukan validasi seperti biasa. Nah, untuk validasinya seperti biasa akan kita lakukan, cuma bedanya di sini kita ada satu penambahan validasi tambahan lagi, yaitu kita akan melakukan validasi untuk latensinya atau input lag dari HDMI-nya, dengan tujuan buat mengetahui apakah ini proyektor cocok buat kalau kalian pakai sebagai pengganti monitor, semisalnya kalian mau pakai buat gaming. Nah, untuk hasilnya semuanya seperti ini guys. Oke, hello guys, welcome back to my channel lagi. Nih, gue mau ngejelasin satu buah alat device yang gue baru beli. Ini gue beli dari Inggris ya guys, Leo Bonnard kalau nggak salah nama brandnya. Dan ini gue beli di harga 4 juta rupiah. Setelah aslinya sih sekitar 2 jutaan sekian ya. Cuma karena nyampe ke Indonesia bayar pajak dan sekian, akhirnya jadi 4 jutaan ya ini produk harganya. Dan ini adalah alat untuk melakukan pengecekan latency atau input lag ya. Input lag langsung lewat HDMI. Nah, untuk pemasangan dan penggunaannya itu gampang banget. Jadi di alat ini udah ada bagian port untuk kalian bisa ngecek ya. Kalian tinggal nyambungin HDMI aja, lalu masukin ke HDMI dari si proyektor. Lalu kalian pilih source-nya di proyektor itu menggunakan HDMI. Lalu di sini akan muncul 3 tampilan garis, di mana kita akan memilih garis yang tengah untuk melihat average dari latensinya ya. Oke ya, dari input lag-nya. Oke, untuk tampilannya seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat. Jadi gue tinggal pencet tombol di tengah ini. Tapi di sini ada tombol sensornya. Ya, ini di sini ada bagian sensornya untuk ngecek latensinya, input lag-nya. Kayak gini ya, gue tekan. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa lihat input lag-nya. Gue akan arahin pas ke cahaya. Oke. Di sini kalian bisa lihat stable-nya, input lag-nya di 40-an ya, 40-an latensinya nih.
Oke, dia 40-an ya. Jadi ini kalau buat gaming ya masih bisa lah, walaupun nggak bisa gaming yang terlalu kompetitif FPS gitu. Tapi masih oke, nggak terlalu delay. Kalau lewat PlayStation game gitu lewat HDMI. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, 40-an ya. Hanya demi untuk melakukan pengecekan ini gue harus habisin 4 juta guys. Oke, itu aja yang bisa gue sampein. Buat kalian yang ada pertanyaan bisa juga langsung tanya di kolom komentar ya. Oke, thank you. Nah, dan tak lupa, dalam video ini tentunya yang paling penting adalah menunjukkan bagaimana performa dari proyektor ini secara real dan secara langsung tanpa melakukan editing-editing yang berlebihan. Nah, tentunya di kali ini kita juga akan memberikan kalian bagaimana sih performa videonya dengan jarak yang kurang lebih 2-3 meter ini yang akan kita pakai dalam keadaan gelap, dalam keadaan remang, dan juga dalam keadaan yang sangat terang. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, kalian udah lihat hasilnya kayak gimana? Kali ini adalah performa untuk suaranya seperti ini. Oke, jadi kalian udah lihat ya bagaimana untuk performa suaranya. Nah, untuk performa suaranya menurut kalian bisa melakukan penilaiannya sendiri. Tapi nggak lupa dong, kalau dalam videonya channel AIC ini tentu selalu harus menyampaikan pro dan kontranya dari hasil pengecekan atau validasi yang kita lakukan terhadap spek dan juga opini kita secara langsung terhadap performa yang kita lihat hasil dari si proyektor ini. Untuk pro-nya dan kontranya ada di part ini. Untuk pro-nya yang pertama, proyektor ini telah memiliki speaker yang menurut gua itu udah cukup bagus dengan dual speaker 5 watt dan memang proyektor ini adalah proyektor yang memiliki kualitas suara yang bagus. Akan tetapi karena casingnya yang menurut gua mungkin kurang rapet atau bawaan assemblingnya, di sini terdengar suara gema atau getaran yang berlebih. Dimana kalau gua pegang dan gua tekan pakai tangan gua, di situ tidak akan bergema dan suaranya kembali jadi bulat. Jadi menurut gua pro-nya di bagian suaranya bagus, tapi ada sedikit kontranya ya. Dan yang kedua, untuk performanya dalam keadaan gelap, terang dan remang, menurut gua excellent juga. Dengan hasil ANSI yang ditemukan 266 ANSI, di situ kita bisa melihat bahwa memang hasilnya luar biasa bagus ya. Dan untuk harganya sendiri nggak bisa kita ketahui karena kita belum tahu ya untuk dari pihak brand mana yang akan mengadopsi. Cuma yang pasti di sampel ini kita cuma jual di harga 2 jutaan aja. Selanjutnya untuk bagian pro-nya yang ketiga menurut gua adalah dari desainnya sendiri yang menurut gua sangat minimalis dan unik. Dan hasil dari warnanya ini menurut gua adalah warna-warna yang dapat diterima orang ya, entah warna hitam ataupun warna putih. Yaitu warna-warna yang memang monokrom, yang memang umum banget bisa diterima orang. Dan untuk dari desainnya sendiri dia minimalistik dan juga memiliki grill-grill yang menurut gua mewah. Yang keempat, menurut gua hasil dari performa videonya dalam keadaan gelap terang dan segala macam itu warnanya excellent. Menurut gua nggak oversaturated dan juga nggak pale atau nggak pucat. Dan yang kelima, di sini bagusnya menurut gua adalah dari sistem power supply-nya dia, di mana dia menggunakan adapter, yaitu menggunakan sistemnya DC input, sehingga memang memastikan proyektor ini lebih aman jika suatu saat terjadi konslet atau apa yang rusak tuh di adapternya, bukan langsung di power supply-nya. Dan selanjutnya menurut gua yang kelima adalah dari sistem coolingnya, dimana karena proyektor ini telah memakai sistem fully optical shield sehingga memiliki cooling system yang jauh lebih baik dibanding proyektor yang memiliki sistem struktur yang open. Lanjut ke bagian dari kontra si proyektor ini. Menurut gua kontranya, yang pertama dari paket bundlingnya itu menurut gua terlalu basic, cuma dapat proyektor, remote dan adapter. Mungkin ada bisa tambahan paket bundling lainnya yang dapat bisa menarik si proyektor ini bisa menjadi lebih menarik jika diadopsi oleh suatu brand. Yang kedua, menurut gua di sini adalah mungkin dari sisi casingnya ya, yang tadi kita udah bahas. Casingnya menurut gua mungkin perlu untuk lebih rapat dan lebih kokoh, lebih kuat, sehingga saat memainkan film-film ataupun musik-musik yang memiliki bass yang besar untuk tidak terlalu bergetar, karena getaran itu cukup mengganggu ketika memang
terlalu besar ya suaranya, jadi kayak grrr gitu. Dan itu memang menurut gua agak nggak enak untuk di kuping kita. Oke, jadi yang selanjutnya yang ketiga untuk kontranya, yaitu menurut gua sayangnya memang belum dilengkapi oleh auto keystone maupun autofocus. Jadi proyektor ini masih menggunakan digital focus dan digital keystone yang secara manual. Memang enaknya cuma tinggal pakai remote, tapi memang selalu ada minusnya, yaitu kalau kalian kehilangan remote-nya atau remote-nya rusak, ya sudah di end. Nggak ada cara buat ngatur digital focus dan digital keystone-nya kembali. Nah, itu aja menurut gua kontra-kontra yang ada. Nah, oke, lanjut ke bagian kesimpulannya. Untuk kesimpulannya di sini gue bisa memberikan kesimpulan untuk impresi gue terhadap si proyektor ini adalah cukup bagus overall, tidak ada permasalahan. Dan dari hasil pro kontra yang udah gue infoin ke lu pada, proyektor ini sebenarnya proyektor yang oke ya. Dan kalau kalian mau beli, asal memang ada brand yang menaungi, mungkin akan menjadi lebih baik ya, asal brandnya itu bisa menyediakan spare part jika terjadi kerusakan, terutama untuk remote-nya sendiri guys, karena ini remote-nya penting banget buat pengaturan digital keystone maupun digital fokusnya. Ketika remote ini hilang, ya sudah selesai nasib kalian, karena memang nggak ada yang namanya pengaturan wheel focus manualnya. Memang plus minus ya. Dan untuk proyektornya ini sendiri adalah proyektor yang menurut gua memiliki performa yang keren. Jadi mungkin gua nggak tahu deh mana brand yang akan mengadopsinya. Tapi itu aja menurut gua review yang bisa gua sampaikan pada kali ini. Dan buat kalian yang memang mau tanya untuk hal lebih lengkapnya atau misalkan merekomendasikan proyektor apa lagi yang harus gua bahas, akan gua mungkin potensi bahas ya. Kalian tinggal ngomong aja di kolom komentar, ketik aja info apa yang mau kalian infoin, atau kritik ataupun saran juga boleh. Dan kalian juga bisa tekan tombol like-nya buat kalian yang suka fast review ala AJ seperti ini. Buat kalian yang memang ingin berlangganan bisa tahu bagaimana update-update terbarunya, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan berikan dukungan kalian selalu. So, I am Eric and see you in the next video.